Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz dalam pembelajaran kita pendidikan agama Islam. Hari ini bagaimana Anda semua? Semoga masih sehat ya dan tetap semangat menuntut ilmunya, terutama pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Jadi hari ini kita melanjutkan kembali pembelajaran kita. Mudah-mudahan Anda semua terus rajin, terus menggali potensi diri Anda semua untuk jadi lebih hebat, terus menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, selalu membanggakan bagi kedua orang tua dan para gurunya. Nah, jadi hari ini kita lanjutkan kembali ya pembelajaran agama Islam kita pada hari ini. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ustaz ingin mengingatkan kembali kepada Anda semua agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan daerah pandemi seperti ini. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, keluar rumah menggunakan masker, dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. Nah, jadi harus ekstra hati-hati dalam menjaga kesehatan dan terus melaksanakan pembiasaan-pembiasaan kita yang sudah disampaikan, baik salat berjamaah, salat duha, salat ibadah-ibadah sunat-sunat yang lainnya, supaya menjadi kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan malas membantu orang tua juga, karena apa? Orang tua adalah segalanya bagi kita. Tanpa mereka kita tidak bisa apa-apa, tanpa mereka kita tidak bisa sampai seperti sekarang ini. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap rajin membantu orang tua di rumah, supaya ilmu yang dituntut, ilmu yang dicari mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sebelum memulai pembelajaran agar selalu berdoa, memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dimudahkan dan dilancarkan dalam menuntut ilmunya, terutama ilmu tentang pendidikan agama Islam. Nah, baiklah Anda semua, kita lanjutkan saja pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Kita masuki kepada selanjutnya, yaitu kompetensi dasar kita pada hari ini, yaitu 1.10 menunaikan salat jamak kasar ketika bepergian jauh musafir sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan dalam beribadah. 2.10 menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan salat jamak kasar. 3.10 memahami ketentuan salat jamak kasar. 4.10 mempraktekkan salat jamak dan kasar. Jadi itulah kompetensi dasar kita pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari tentang ibadah sholat jamak dan kasar. Nah, kita masuki selanjutnya lagi, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menunjukkan tata cara salat jamak kasar, melaksanakan salat jamak kasar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan dalam beribadah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian salat jamak kasar, menerangkan syarat-syarat salat jamak kasar, menjelaskan macam-macam salat yang bisa dijamak dan atau dikasar, menunjukkan contoh tata cara salat jamak dan kasar, mempraktekkan salat jamak dan kasar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini sebanyak 7 macam yang mudah-mudahan bisa tercapai dan Anda semua bisa menyampaikan apa yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Nah, kita masuki selanjutnya kepada internalisasi nilai Islam. Internalisasi nilai Islam kita pada hari ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas salati in khiftum ayyatinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Itu internalisasi nilai Islam kita pada hari ini, yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkasar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nah, jadi Anda semua, dari internalisasi nilai Islam itu kita sudah dapat mengetahui bahwasanya kita dibolehkan mengkasar atau memendekkan sembahyang ataupun juga menjamak apabila sedang dalam bepergian. Nah, apabila dikhawatirkan karena ada musuh yang sedang menyerang kita, maka boleh kita mengkasar ataupun menjamak salat kita. Nah, selanjutnya
bab 10. Nah, jadi masih melanjutkan bab 10, yaitu tentang Islam memberikan kemudahan melalui salat jamaah dan kasar. Nah, ingat kan Anda semua, tentang pembelajaran yang minggu lalu masih pada bab 10 juga masih membicarakan tentang jamaah dan kasar. Artinya ada kemudahan dalam agama Islam. Selanjutnya, kita masuki kepada peta konsep kita hari ini, yaitu Islam memberikan kemudahan melalui salat jamaah dan kasar, mempelajari dan memahami ketentuan tentang salat jamaah dan kasar, mempraktekkan salat jamaah dan kasar, menerapkan perilaku taat, disiplin, dan menghargai waktu. Nah, jadi itulah peta konsep kita pada hari ini pada bab 10, masih melanjutkan materi yang kemarin. Nah, mudah-mudahan materinya nanti bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh Anda semua. Nah, selanjutnya materi kita pada hari ini membahas tentang cara melaksanakan salat jamaah takdim dan jamaah takhir. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana atau ketentuan-ketentuan masalah jamaah takdim dan jamaah takhir, yang dimana harus mencukupi beberapa syarat apabila ingin melaksanakan jamaah atau kasar dalam perjalanan. Umpamanya harus jarak tempuhnya berapa, 80 sampai 89. Nah, itu kan kemarin sudah disampaikan pada pembelajaran minggu lalu, dan tujuannya juga tidak boleh maksiat. Itu juga harus Anda ingat selalu syarat-syaratnya supaya Anda paham, mengerti tentang cara melaksanakan salat jamaah takdim dan jamaah takhir ataupun mengkasar. Nah, jadi pertama kita membahas tentang cara melaksanakan salat jamaah takdim dan jamaah takhir. Yang pertama, syarat-syaratnya yaitu memenuhi syarat untuk melaksanakan salat. Nah, jadi di antara syarat yang sangat utama dalam melaksanakan salat jamaah takdim dan jamaah takhir itu memenuhi syarat untuk melaksanakan salat. Apa syarat melaksanakan salat itu? Diantaranya ada harus bersuci, kan harus menutup aurat, suci daripada hadas dan najis. Nah, itu juga harus lengkap, harus memenuhi syarat itu. Kalau tidak memenuhi, maka kita tidak boleh melaksanakan salat jamaah ataupun salat mengkasar. Jadi harus tahu dulu Anda semua tentang syarat untuk melaksanakan salat. Nah, itu harus mengenal. Selanjutnya, bersiap melaksanakan salat yang didahului dengan iqamah. Nah, jadi dalam salat jamaah takdim dan jamaah takhir itu bersiap melaksanakan salat yang didahului dengan iqamah. Jadi Anda semua ada perbedaan antara jamaah takdim, jamaah takhir ataupun salat kasar itu harus didahului dengan iqamah. Kenapa seperti itu? Supaya ada perbedaan orang yang sembahyang sempurna dengan sembahyang yang kasar. Kalau orang yang sembahyang sempurna yang mukim harus melakukan azan, harus melakukan iqamah dan sebagainya. Nah, kalau sembahyang jamaah takdim atau jamaah takhir atau kasar, kita cukup dengan iqamah saja. Supaya membedakan antara yang menjamak mengkasar dengan salat yang sempurna. Nah, jadi itulah perbedaan apa salat sempurna dengan salat jamak. Nah, jadi cukup dengan iqamah. Tapi apabila dalam suatu kelompok atau suatu golongan sama salatnya, yang artinya umpamanya orang 40 itu semuanya Anda melaksanakan salat jamaah ataupun salat kasar. Nah, itu boleh memakai azan, asalkan pada satu tempat yang sama-sama melaksanakan salat jamaah ataupun kasar, baik jamaah takdim ataupun jamaah takhir. Tapi apabila satu tempat tapi salat yang berbeda, ada salat yang sempurna, ada salat yang jamaah ataupun kasar, nah itu cukup dengan iqamah saja. Nah, itu salah satu di antara perbedaannya salat jamaah takdim, jamaah takhir, kasar, dan salat sempurna. Jadi cukup dengan iqamah saja.
Selanjutnya melaksanakan sholat zuhur ataupun asar ataupun maghrib dan isya pada waktu takbiratul ihram. Nah, jadi harus melaksanakan sholat zuhur apabila ingin menjamak sholat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya pada jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, nah itu boleh asar dulu kan ataupun zuhur, itu tidak masalah, tidak berurutan atau tidak bertertib. Tapi apabila jamak takdim, nah itu harus berurutan. Nah, dan melaksanakan niat atau meletakkan niat itu ketika takbiratul ihram, ketika mengangkat Allahu Akbar. Nah itu harus diletakkan niat dalam hati. Nah, tapi niat yang diucapkan sebelum mengangkat takbir itu yaitu usolli fardhu zuhri atau asar atau maghrib atau isya arba'a raka'atin salasa raka'atin arba'a atau salasa raka'atin majmu'an ma'al asri atau zuhri atau maghrib atau isya jam'a takdimin mustaqbilal qiblati. Tuh. Apabila Ananda mengerjakan di awal waktu, umpamanya Ananda bepergian ke Banjarmasin, habis itu sampai di Martapura sholat zuhur. Nah, sedangkan Ananda pengen mengumpulkan sholat asar di waktu zuhur, itu berarti jamak takdim kan? Nah, itu harus mengucapkan kalimat jam'at takdimin. Nah, contohnya seperti ini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takdimin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu apabila jamak takdim. Tapi apabila jamak takhir, umpamanya Ananda salat zuhurnya itu di waktu asar jamaknya, maka usallinya harus usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jam'a takhirin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu cara usalinya. Nah, jadi kenapa di sini ada zuhri, ada asar, ada maghrib, ada isya? Karena usalinya sama. Jadi apabila Ananda salat zuhur dengan asar, maka zuhur atau asar atau maghrib atau isya, nah itu silakan diganti saja salah satu daripada yang empat itu. Nah, jadi mudah-mudahan Ananda semua bisa nanti mempraktekkan bagaimana cara salat menjamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi Ananda semua harus ingat, harus lengkap persyaratannya untuk melaksanakan salat dulu. Harus berwudu, harus menutup aurat, harus suci badan dari hadas dan najis. Nah, itu harus cukup dulu baru boleh melaksanakan, dan tujuannya juga harus tidak boleh maksiat. Jarak tempuhnya harus 80 atau 89 dari, kalau umpamanya bisa dari Barabai ke Martapura atau Balangan ke Martapura, nah itu baru boleh melaksanakan sholat jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, itu materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita masuki kepada materi selanjutnya, yaitu tentang cara melaksanakan sholat jamak takhir atau jamak takdim tapi dengan dikasar. Kalau tadi membahas tentang jamak takdim ataupun jamak takhir, nah, ingat jamak takdim itu Ananda semua tetap 4 rakaat jumlah salatnya, 4 rakaat ataupun 3 rakaat pada salat maghrib. Nah itu tetap, tapi dikumpulkan pada satu waktu. Nah, umpamanya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, nah itu tetap sempurna jumlah rakaatnya, tidak dipotong atau diringkas. Nah itu perbedaannya jamak dengan kasar. Sedangkan selanjutnya kita masuki membahas tentang kasar. Maka syaratnya juga sama, cara mengkasar, cuman perbedaannya kalau jamak rakaatnya sempurna, kalau kasar boleh dipotong. Artinya yang 4 boleh jadi 2. Nah itu. Tapi kalau yang 3 salat maghrib tidak boleh, tetap sempurna 3. Ini harus selalu diperhatikan dan harus kenali selalu ya Ananda semua berapa
jumlah yang boleh dilaksanakan dalam salat jamaah ataupun qasar, harus selalu diketahui. Nah, syaratnya juga sama, memenuhi syarat untuk melaksanakan salat, yaitu berwudu dan yang lain sebagainya. Bersiap melaksanakan salat yang didahului dengan iqamah. Nah, jadi cukup juga dengan iqamah. Melaksanakan salat zuhur atau asar atau maghrib dan isya pada waktu takbiratul ihram. Nah, jadi usolli fardhu zuhri rak'ataini kasran majmu'an ma'al asri jam'at takdimin. Andai kata mengerjakannya di waktu zuhur, atau jam'at ta'khirin andai kita mengerjakannya di waktu asar, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, maka ketika mengucap Allahu akbar, maka langsung letakkan niat dalam hati, sajaku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat jama' dengan asar karena Allah Ta'ala. Nah, itu sudah cukup niat dalam hatinya. Tapi kalau mau disempurnakan, umpamanya sajaku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat, aku ringkas dengan salat asar, aku kumpulkan di awal waktu menghadap kiblat karena tunai karena Allah Ta'ala. Nah, itu juga boleh, tapi kali aja itu kepanjangan, maka cukup seperti itu tadi. Nah, sajaku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat jamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu andai kata tidak disebutkan jamak takdimnya atau takhirnya, tidak apa-apa, karena itu sudah termasuk apabila kita mengerjakan di waktu zuhur di awal waktu, maka sudah dihukumkan dengan jamak takdim. Seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami materinya, dan seandainya tidak bisa atau susah, masih kurang penjelasan lagi, nanti tanyakan langsung kepada Ustadz bagaimana caranya sih Ustadz salat zuhur atau salat asar tentang qasar dan jama'. Nah, selanjutnya kita masuki kesimpulan. Kesimpulan kita pada hari ini, dalam keadaan sedang bepergian atau keadaan darurat, maka boleh seseorang untuk menjama dan mengkasar salatnya. Nah, maksud daripada keadaan darurat di sini itu sedang bepergian. Tapi kalau untuk menjama boleh apabila sedang sakit atau sedang apapun, itu boleh dijama. Tapi kalau untuk mengkasar itu harus sedang dalam bepergian, dan syarat bepergiannya juga tidak boleh maksiat. Jarak tempuhnya harus 80 sampai 89 km. Itu harus mencukupi itu. Kalau tidak cukup, tidak boleh melaksanakan salat mengkasar atau menjama. Dalam melaksanakan salat jamaah atau kasar harus melengkapi syarat dan tahu cara mengerjakannya, seperti memenuhi syarat untuk melaksanakan salat, bersiap melaksanakan salat yang didahului dengan iqamah, melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib dan isya pada waktu takbiratul ihram. Nah, jadi ketika mengucapkan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati kasran majmu'an ma'al asri fardadillahi ta'ala Allahu akbar, maka letakkan niat sejak sembahyang fardu zuhur 2 rakaat jamaah dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu jadi harus tahu cara-caranya dan syarat-syaratnya juga harus Anda kenal. Nah, selanjutnya penutup. Nah, jadi sampai di sini dulu materi yang dapat Ustaz sampaikan. Sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sampai bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami, materinya bisa dimengerti. Apabila masih ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan Anda tanyakan langsung kepada Ustadz, baik via chat ataupun telepon. Nah, silakan. Nah, jadi akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.